Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mendekat pada Quran. Ini video dibuat insya Allah di malam terakhir di bulan Ramadan. Ya mungkin kita coba buat semacam refleksi sederhana lah ya gitu ya. Selama meskipun nggak sebulan full, belum berhasil nih kita buat sebulan full kemarin, tapi lumayan lah 20 harian ada lah ya. Nah, moga-moga ada semacam closure untuk bulan Ramadan ini. Saya belum tahu ya apakah mau kita lanjutin apa enggak ya. Kegiatan ini videonya maksudnya, kalau aktivitas membacanya sih tentu insya Allah kita lanjutin. Kita lihat-lihat dulu lah faedahnya seperti apa. Cuman yang jelas kita masih ada di bahasan surat Al-Baqarah ya. Kita masih mencoba merenungi sedikit mendekat pada Quran melalui terjemahan dan mencoba merenungi, merefleksikan apa yang bisa kita pahami. Nah, kita masih berkutat di kisah tentang Bani Israel gitu. Nah, kali ini kita sudah mulai masuk ke dalam ayat 120 ya. Nah, yuk kita bahas di video kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di ayat 120 ada terjemahannya berbunyi ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Jadi ini ya lagi-lagi nih efek echo ya. Jadi sebelumnya sudah pernah ada nih bahasan seperti ini. Kalau di keterangan di terjemahan Quran Al-Mu'asir ini dikatakan bahwa ada kaitannya ya ayat ini dengan kedatangan kaum Yahudi Madinah dan Nasrani Najran yang mengharapkan Rasulullah sholat menghadap ke kiblat mereka dengan harapan beliau akan menjadi bagian dari mereka dan memeluk agama mereka. Jadi ada harapan itu gitu ya. Nah, tapi kalau kita ya melihat hanya dari potongan ini saja, intinya ya ada harapan ya dari kalangan Yahudi dan Nasrani untuk supaya umat Islam ini mengikuti ya agama mereka. Tentu saja ini tidak semua ya orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya mengerti bahwa Quran ini benar gitu ya, kemudian Islam ini benar, bahwa harusnya mereka masuk ke dalam Islam. Ini orang-orang yang mengerti. Cuman ya kembali lagi ya, kalau kita ingat bahasan sebelumnya kan apa namanya, titik tolak awalnya ya penolakan dari Bani Israel kepada Islam kan adalah ketamakan kepada dunia ya. Jadi kekhawatiran bahwa kehilangan pamor ya, kehilangan kekuasaan gitu. Sementara ahlul kitab itu sudah punya institusi ya yang punya pengaruh di masyarakat yang sangat luar biasa gitu. Ya, ketika mereka memutuskan masuk Islam, tentu saja ini akan ya mereka merasa akan kehilangan itu semua. Padahal ya enggak juga sih sebenarnya ya. Gitu. Tapi mereka merasakan kehilangan itu semua, sehingga ada harapan gitu bahwa Rasulullah ini atau umat Islam ini akan bergabung ya, membenarkan apa yang menjadi jalan hidup mereka gitu, menganggap bahwa ya Islam tuh sama aja kok gitu ya, karena toh ya kiblatnya dianggap sama. Nah ini mungkin kalau dikaitkan dengan nanti bahasan soal kiblat ya, dianggap sama kan. Di awal-awal itu umat Islam sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis kan gitu. Nah baru kemudian di Madinah nanti ada perintah ya, di Al-Bukhari ini juga ya ada perintah tentang
dipindah ya kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah gitu. Meskipun di Ka'bah masih ada berhala di masa itu. Nah, kiblat yang dianggap sama itu ya itulah yang menjadi harapan gitu. Jadi ada harapan seperti itu. Nah, tapi kita diminta untuk mengatakan bahwa sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jadi kita diminta untuk mendeklarasikan, mengatakan bahwa ya punya kalian itu nggak mungkin kita ikutin karena basisnya nggak jelas. Ini kalau di apa namanya dikembalikan ke bahasan beberapa ayat sebelumnya, itu kan misalnya di ayat ini ya, di ayat 111 gitu ya, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah katakan itu cuma angan-angan mereka, karena Nabi Muhammad diminta mengatakan tunjukkan bukti kebenarannya. Buktinya apa? Ya kan, buktinya apa bahwa kita tuh akan berada di jalan yang benar ya kalau mengikuti agama mereka. Ya, nggak ada buktinya. Sementara Quran yang diterima oleh umat Islam secara gamblang ya, dari awal sampai akhir itu menjelaskan tentang petunjuk yang benar gitu. Sementara kitab mereka itu nggak jelas, nggak ada deklarasi yang clear ya gitu. Jadi ya gimana gimana itu bisa dijadikan pegangan kan gitu kan. Nah, makanya sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jadi ya kita umat Islam yang membaca Quran itu dengan mudah bisa mengatakan bahwa Quran ini begitu gamblangnya menjelaskan jalan hidup yang benar. Sementara kalau kita membaca kitab lainnya mengambang semuanya ya, karena balik lagi itu sudah tidak murni dan sudah di otak-atik ya. Jadi pasti tidak ada bahasa yang betul-betul jelas gitu. Nah, jika kamu mengikuti keinginan mereka, ini berarti Allah bicara pada kita ya. Jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah kebenaran sampai kepadamu, Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Nah, ini menarik nih kalau coba direnungkan. Kalau dibalik kan berarti ya, dibalik berarti Allah itu adalah pelindung dan penolong kita. Ya. Selama kita mengikuti petunjuk Allah, which is Quran ini, maka Allah adalah pelindung dan penolong kita. Nah, tetapi kalau kita meninggalkan Quran ini, kita mengikuti ya keinginan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ya Allah tidak akan lagi jadi pelindung dan penolong kita. Gitu. Jadi ya ini sebuah jaminan yang sangat jelas kan berarti ya. Gitu. Jaminan yang sangat jelas bahwa ikuti Quran kita ditolong Allah, ya. Ikuti umat lain ya Allah tidak akan lagi menolong kita. Tentunya bukan berarti tidak menolong sama sekali di dunia ya. Sekali lagi Allah itu Ar-Rahman, jadi selama kita hidup di dunia tuh ya masih tetap diberi rezeki gitu ya, kita tetap bisa hidup dan sebagainya. Tetapi world view kita ya, pandangan hidup kita sebagai umat Islam itu kan tidak hanya dunia kan ya. Pandangan hidup kita sebagai umat Islam itu kan akhirat gitu, dunia dan akhirat gitu. Itu yang membuat ya mengikuti ajaran selain Islam bagi kita tuh nggak make sense, karena tidak ada ajaran yang clear ya di luar Islam yang bicara soal bagaimana kehidupan nanti setelah kematian. Nah, kita punya ya ajaran yang sangat clear. Dunia ini hanya sementara, akhirat itu jauh lebih panjang dan kekal. Gitu. Jadi rugi banget ya kalau kita hidup tanpa memperhitungkan akhirat gitu. Nah, sementara itu ya di ayat 121 ya, orang-orang yang telah diberi kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Nah, ini ada sebagian orang yang betul-betul mendalami, menyelami ya, sungguh-sungguh ikhlas, sungguh-sungguh membaca ya kitab sebagaimana mestinya. Jadi nggak berniat buruk, nggak berniat mengotak-atik, nggak berniat mengambil ayat semau-maunya, betul-betul pengen memahami. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini sebuah pernyataan yang sangat gamblang ya, bahwa kalau mau jadi orang yang beruntung ya,
lawannya orang yang rugi kan beruntung ya. Orang yang beruntung, maka jadilah orang yang beriman kepada kitab. Nah, apa realnya beriman kepada kitab? Ya, membaca kitab itu dengan sebagaimana mestinya. Gitu, menjadikan kitab ini sebagai petunjuk gitu ya. Nah, ini kalau kita coba ya pahami di titik ini saja, sebenarnya ini kalimat yang sangat luas ya. Kata kitab itu kalau kita lihat di ayat 121 ya. Alladzina atainahumul kitaba. Jadi ini kata yang dipilih oleh Allah, bukan Quran tetapi pure kitab. Kalau kita coba merenungi, sebenarnya kalimat ini menyasar semua golongan ya, menyasar umat Islam iya, menyasar Yahudi dan Nasrani juga iya gitu. Karena umat Yahudi dan Nasrani yang betul-betul membaca kitab mereka, meskipun ya yang ada sekarang itu kitabnya sudah bercampur-campur dengan kebatilan ya. Tetapi kalau sungguh-sungguh membaca kitab mereka, sebenarnya masih ada petunjuk-petunjuk ke arah kebenaran ya. Nah, kemudian kalau dikomparasikan dengan Quran, maka insya Allah akan dapat hidayah, dan buktinya sudah banyak orang-orang seperti ini. Nah, problemnya kan sebenarnya bukannya semata-mata kitabnya itu sendiri ya, bahwa kitabnya itu sudah diubah-ubah iya ya. Tapi kalau membacanya dengan sungguh-sungguh, sebenarnya petunjuknya masih ada gitu, dan akan menggiring orang untuk kemudian mencari penjelasan yang lebih clear di Quran gitu. Nah, pada saat yang sama ayat ini juga bicara kepada umat Islam yang memegang kitabnya yaitu Quran. Nah, umat Islam akan bisa terhindar ya dari kerugian kalau membaca ya kitab yang kita terima ini dengan sebagaimana mestinya, membaca dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati, dengan keinginan untuk mendapat petunjuk sebisanya lah gitu ya. Kita nggak bisa menyamakan ya. Ada orang yang punya akses sangat mendalam terhadap Quran, menguasai ilmu tafsir, tapi kan kenyataannya tidak semua orang begitu ya. Kenapa tuh Quran ini ada terjemahannya kan? Karena menyadari bahwa sebagian besar manusia atau umat Islam di Indonesia ini at least gitu ya, atau di negara-negara lain juga, itu mungkin nggak akan punya kesempatan belajar bahasa Arab bahkan tafsir ya kan. Nah, tetapi menurut saya ya, mukjizat Quran itu ada di situ gitu. Semua orang yang berusaha ya, yang berusaha sebisanya, semaksimal mungkin, yang berusaha membaca kitab ini dengan iman, insya Allah tidak akan rugi, insya Allah akan dapat manfaat. Nah, ini yang saya sendiri rasakan. Jadi sebulan ini ya, gara-gara bikin video ini ya, sharing ini, ya terus terang saya mendapat berbagai perspektif yang berbeda ya tentang Al-Baqarah ya. Saya baca Al-Baqarah tentu saja dari kecil, dari sejak saya bisa ngaji saya baca Arabnya ya kan, udah berkali-kali khatam. Saya baca Al-Baqarah artinya juga sudah berkali-kali ya, sejak berapa tahun terakhir terutama ya, ketika saya memutuskan untuk tidak akan membaca hanya Arabnya saja tapi baca artinya. Cuman bacanya flowing aja gitu, cover to cover. Saya juga mendengarkan ceramah ya, udah sampai ada yang sampai habis. Saya baca beberapa tafsir. Tetapi pengalaman sebulan ini tuh beda banget ya, ketika saya tidak sekedar membaca sekali lewat, tetapi membaca dengan perlahan ya, sangat perlahan gitu. Bahkan mencoba untuk merenungi, bahkan nggak mencoba untuk berlanjut sebelum saya ngerti kira-kira ayat itu meaningnya apa ya, buat saya apa maksudnya, kaitannya dengan sebelumnya bagaimana gitu ya. Kalau tiba-tiba ada ayat yang kayaknya beda nih dengan bahasan sebelumnya, tapi ternyata pas direnungkan, oh ya ada ini kaitannya dengan sebelumnya, sehingga flowingnya tuh make sense banget gitu. Nah, padahal ya modalnya hanya terjemahan ini saja, tapi ya ini janji Allah ya, kalau kita berusaha pakai iman, insya Allah ada experience yang berbeda gitu. Nah, saya yang hanya dulu ya hanya baca Arabnya saja, yang penting khatam, yang mengharapkan pahala,
itu ya belum dapat experience ini ya, selama sebulan ini belum dapat, karena ya tadi ya tidak membaca sebagaimana mestinya ya, yaitu memperlakukan Quran ini sebagaimana mestinya sebagai sebuah petunjuk ya, bukan hanya sebagai alat pendulang pahala per huruf gitu loh. Nah gitu. Nah di ayat 122 ya Allah mengingatkan, menyapa Bani Israel dengan hai Bani Israel ya, memanggil lah bukan menyapa ya, memanggil Bani Israel, ingat akan nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu dan aku telah melebihkanmu dari semua umat di alam ini. Nah ini Bani Israel di remind nih ya, akan nikmat yang sudah dianugerahkan ya, panjang sekali ya, dimulai dari nikmat yang diberikan ketika Bani Israel itu lepas dari cengkraman Firaun ya, dan seterusnya itu mukjizat demi mukjizat, kemudian nikmat bahwa sepanjang sejarah mereka itu selalu dibimbing oleh nabi gitu kan. Enak ya, menurut saya sih enak loh punya nabi itu, karena otoritatif sekali gitu ya. Apalagi punya mukjizat gitu kan. Di zaman sekarang karena nggak ada nabi ya sehebat-hebatnya ulama itu ya itu paling tinggi kan hanya berijtihad ya. Tapi kalau nabi kan dapat petunjuk langsung, jadi kita nanya apa aja sebenarnya gampang gitu. Nah, tetapi Bani Israel lalai gitu akan nikmat itu ya, keistimewaan yang diberikan itu lalai. Nah ayat ini sekali lagi sebenarnya kalau dipikir-pikir juga berbicara kepada kita ya, kita itu ya sebagai umat sudah dapat banyak nikmat ya di Indonesia saja ya, di berbagai belahan dunia memang masih ada umat Islam yang di Palestina. Masih pada saat video ini dibuat, sebagian umat Islam di sana tuh diserang dengan luar biasa gitu. Masih ada daerah begitu di dunia, tetapi di Indonesia at least misalnya kita nih nyaman sekali loh jadi umat Islam. Mau ibadah gampang gitu kan, mau menjalankan ajaran kita gampang gitu ya, paling tidak ya belakangan inilah makin gampang ya. Nah itu kan nikmat ya nikmat, karena ada momentum-momentum atau ada situasi-situasi di mana orang berislam itu sulit, nggak mudah gitu. Menjalankan agama Islam itu nggak mudah. Ada kawan saya yang tinggal di negara yang mayoritasnya non muslim gitu ya, kebetulan sih negara itu ya dia kerja di sana dan bosnya membolehkan misalnya dia mau sholat Jumat gitu, tapi letaknya juga jauh gitu ya. Di Indonesia nih kita mau sholat Jumat gampang banget ya, Jakarta misalnya atau di sebagian besar lah kota-kota besar gampang banget nyari masjid dan segala macam, gampang gitu, nyari makan yang halal gampang gitu. Nah dan kita sudah dilebihkan juga sebenarnya sebagai umat ya. Sejarah Islam itu sedemikian panjang menceritakan kepada kita bahwa kita punya kelebihan ya. Bahkan ada banyak analis yang mencoba menelaah seandainya ya di dunia ini tidak pernah ada Islam ya akan seperti apa kira-kira dunia, itu banyak yang meneliti begitu ya. Nah kenyataannya kan sumbangan umat Islam bagi peradaban itu luar biasa ya, sumbangan terhadap pengetahuan ya, sumbangan terhadap tatanan masyarakat misalnya gitu ya. Even sampai sekarang ketika umat Islam tidak punya satu kekhalifahan yang nyatu gitu ya, tetapi kenyataannya keberadaan umat Islam di banyak dunia ini tidak bisa dipungkiri memberikan peran yang signifikan ya untuk membentuk masyarakat gitu. Nah tapi ya balik lagi kita berpotensi ya menjadi seperti Bani Israel kalau kita ya. Nah 123 ya, takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain, tebusan apapun tidak diterima, bantuan tidak berguna, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi keistimewaan yang kita terima sekarang ini mungkin saja hilang ya. Sebenarnya sebagian diantaranya sudah hilang, yaitu tadi kita sekarang kehilangan sebuah pemerintahan yang nyatu kan. Ya negara-negara yang bermasyarakatnya mayoritas muslim
Ya akhirnya sekarang ya berada di sebuah ya terpisah-pisah ya, tidak connected gitu sebenarnya. Kita tidak sedang memimpin dunia sekarang ini. Nah, tapi itu terjadi sebenarnya kan titik awal keruntuhannya karena kita lupa pada akhirat kan. Status umatnya masih Islam seperti Bani Israel ya, masih ngakunya umat terbaik, masih ngakunya punya kitab, masih ngakunya Tuhannya Allah ya. Tapi kenyataannya pelan-pelan ya melupakan tuh yang namanya hari kiamat itu. Nah, begitu sebuah umat lupa pada hari kiamat ya, maka yang terjadi adalah pasti yang diingat itu adalah kehidupan yang sangat berorientasi pada dunia. Dan itulah titik lemahnya yang membuat kemudian pelan-pelan terkikis ya kekuatannya, kekokohannya. Kemudian muncul ketamakan pada dunia, lupa pada tugasnya sebagai pengelola dunia, sebagai khalifah fil ard. Nah, akhirnya kemudian pelan-pelan perannya hilang. Itu. Nah, di titik setelah ini ya, Allah kemudian mengajak nanti ya kita untuk mengingat sejarah tentang Nabi Ibrahim. Nah, sejarah Nabi Ibrahim ini nanti akan unik ya, karena disitulah titik kulminasinya. Umat Islam akan relate dengan beliau karena sampai sekarang sholat kita selalu menyebut nama Nabi Ibrahim. Tapi umat Nasrani dan Yahudi yang baca Quran juga sebenarnya bisa relate ya, dengan sejarah Nabi Ibrahim gitu. Dan sejarah Nabi Ibrahim yang diluruskan di Quran ya, esensinya diluruskan, itu akan membuat kita memandang dunia ini beda banget sih ya. Memandang dunia, memandang hidup ya, memandang sejarah itu beda banget. Memandang tugas kita sebagai manusia itu beda banget. Jadi nanti itu kisah yang sangat krusial, makanya diangkat oleh Allah ya. Gitu. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, sampai di sini tadi sempat saya singgung soal experience yang saya rasakan ya sebulan ini, berusaha untuk ya merenungi lebih dalam. Ternyata ya alhamdulillah ya, saya pikir ini secara pribadi kegiatan yang mau saya lanjutkan gitu ya, sambil pelan-pelan ya mengumpulkan semangat untuk belajar lebih lanjut lagi ya, belajar ya dikit-dikit bahasa Arab mungkin ya, membaca lagi tafsir gitu ya, mengikuti kajian tafsir ya. Tetapi semua kajian itu kan sebenarnya alat bantu untuk saya mengalami sendiri gitu ya. Jadi saya yang harus mengalami sendiri ya. Kalau saya belajar bahasa Arab itu tujuannya supaya saya bisa baca sendiri ya, bukan supaya diartiin sama ustadz gitu ya. Ustadz bisa membantu kita memahami, tetapi penjelasan beliau itu harus saya resapi sendiri kalau mau dapat manfaatnya gitu loh. Jadi problemnya kan di situ ya. Jadi ya mirip dengan mungkin kita bisa memesan makanan yang sudah jadi. Makan udah jadi kita pesan di restoran, GoFood gitu ya. Tetapi ya paling banter makanannya jadi gitu. Kita tetap harus mengunyahnya, menelannya sendiri kan gitu. Kita bisa pesan makanan yang enak ya, sebagaimana kita bisa belajar pada guru yang hebat ya, yang enak neranginnya. Tetapi yet ya, apa yang beliau terangkan itu harus saya rasapi sendiri gitu ya. Jadi at the end, kegiatan meresapi sendiri ini adalah kegiatan yang harusnya jadi aktivitas rutin kita sehari-hari gitu. Kalau nggak ngerti ya bertanya ya, kalau nggak ngerti ya cari referensi ya, kalau nggak ngerti ya belajar. Tetapi hasil belajar itu tetap harus kita resapi sendiri, kita rasain ya, dan implikasinya kemana gitu ya, apa implikasi dari makna ini buat diri saya gitu. Nah, itu ajakan saya yang masih berlanjut buat teman-teman yang senasib dengan saya gitu ya. Karena ada orang-orang yang beruntung kalau menurut saya sih ya, nasibnya beda sama saya ya. Misalnya dari kecil udah bisa belajar bahasa Arab misalnya gitu ya, terdidik di lingkungan pesantren, itu menurut saya sebuah keberuntungan luar biasa sih. Gitu. Jadi teman-teman yang begitu kalau bisa jangan disia-siain lah ya gitu ya. Saya kadang-kadang suka ngerasa ya, ini bercandaan aja sih, ada teman-teman saya yang kuliahnya dari pesantren, kuliahnya sampai ke Mesir belajar di Al Azhar gitu ya. Pulang-pulang
ya dia sibuk dagang gitu ya. Tapi ilmunya kok kayak nggak dikembangkan, nggak disebarin ya. Saya bahkan kadang-kadang minta sharing dong gitu, nggak mau. Karena sibuk bisnis gitu ya. Bisnis sih hal yang bagus aja, mungkin memang orang harus mencari penghidupan ya. Cuman perjalanan ke Mesirnya itu kok kayaknya rada-rada mubazir kalau cuman begitu ya. Jadi sementara kita ini ya memang perlu effort, tapi ya kita berharap dimudahkan sama Allah. Nah, jadi bagi orang-orang yang senasib ya marilah kita coba untuk terus berjalan ya semampu kita ya, mendekat pada Quran dengan cara yang kita mampu dan terus mendekat gitu ya. Karena kan 1000 langkah ya dimulainya dari 1 langkah gitu kan. Kita nggak bisa tiba-tiba pengen langsung langkah yang 1000 gitu ya. Nah, jadi bisanya 1 langkah ya melangkahlah 1 langkah. Bisanya baca terjemahan ya baca terjemahan. Dan renungkan ya. Kalau nggak ngerti, nah itu adalah titik untuk bertanya ya. Titik untuk mencari referensi. Titik untuk mendengar kajian. Nah, tapi begitu ada jawabannya, ya balik lagi harus kita renungkan. Harus kita resapi dan kita dapetin lah gitu ya. Maknanya buat kita. Begitu mungkin insya Allah besok ya hari terakhir Ramadan untuk tahun ini, moga-moga Allah mudahkan kita menuntaskan dan taqabbalallahu minna wa minkum ya, moga-moga Allah terima amal ibadah kita yang sesedikit apapun, moga-moga Allah lipat gandakan pahalanya. Dan momentum Idul Fitri setidaknya menjadi momentum kemenangan ya, sesedikit apapun kemenangan itu ya. Nah, buat saya sih insya Allah saya merasa yang adalah kemenangan itu ya, bukan dalam artian saya mencapai tingkat spiritual yang sangat tinggi, tapi setidaknya saya menang ya tadi dalam konteks ini, dalam konteks saya mengusahakan proses mendekat kepada Quran, sesuatu yang kemarin-kemarin kayaknya masih jauh gitu, tapi sekarang setidaknya sudah bisa mendekat sedikit gitu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.